قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin, biasanya pengganti itu nggak sama dengan yang diganti. Kalau yang diganti batang, kalau yang ganti biasanya ranting. Tapi insya Allah ranting mengikuti batang. Mudah-mudahan bisa bersih insya Allah. Ini permintaan dari Habib Abdullah Hamid bin Al-Bagar untuk meneruskan apa yang dibaca oleh guru kita Habib Saleh bin Mahsin Al-Hamid, Habib Saleh bin Mahsin Al-Habsyi dalam pembacaan kitab Manhajus Sawi. Saya akan berusaha sebisa-bisanya saya. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya insyaallah. Terutama sekarang di sini ini saya malu ada Habib di sana. Sebelumnya seperti juga di tempat lain, mari kita sama-sama membaca doa Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang mudah-mudahan kita mendapatkan foto berkat doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina
والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Kita akan lanjutkan pembacaannya, yaitu Al-Fasl Tsalits min al-Hikam al-Marwiyah an a'immati ahli al-bait alaihimussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ma'ana syaikhul mu'allif rahimahullahu wa syaikhul mu'allif Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Samid bin Sumaid Atallahullahu fi khair lutf wa afiyah wa ala alihi barakatihi wa asrarihi amin. Qala wa famin hikamil imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qawluhu ihfazu anni khamsan falau rakibtumul ibila fi talabihinna la amdaytumuhunna qabla an tudrikuhun. Qala la yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafu illa dhanbah wa la yastahi jahilun an yas'al wa la yastahi 'alimun idza su'al amma la ya'lam an yaqul Allahu a'lam. Wasabru min al-iman bimanzilatir ras min al-jasad wala imana liman la sabra lah. Kurang lebih artinya, daripada hikmah yang terlontar dari perkataan yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu. Beliau mengatakan, jaga oleh kalian, permintaan beliaunya, Allah ini ingat amanat saya, kurang lebih begitu ya. Nah, ada 5 masalah ini kamu jaga, perhatikan, camkan. Seandainya kalian akan mengambil 5 masalah ini dari mahalnya, bisa juga dari sulitnya, bisa juga dari karena kita senangnya mendapatkan ini yang sangat berharga, 5 masalah ini. Kalau berangkatnya kalian mengambil hikmah ini, mencari hikmah ini dengan unta, sebelum sampai unta itu tinggal. Kemungkinan unta itu tidak sanggup karena jauhnya, kemungkinan karena senangnya, gak usah pakai ini, saya berjalan saja dengan kaki. Nah, apa hadirin? Yang pertama, la yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafu illa dzambah. Seorang hamba jangan mengharap selain dari Allah. Tahan, kita tidak boleh mengharap dari makhluk. Ya. Ada keperluan apapun, pengaduan pertama kita, pos pertama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling enak, malam, tidur, bangun, ambil air wudu, yang punya kewajiban mandi, menghadap Allah, minta kepada Allah. Itu saat yang terdekat. Ya, di saat-saat malam, sepertiga malam yang terakhir, lalu kita kepada Allah. Jangan harap yang lain dulu. Boleh kita tawassal, nggak masalah. Tapi tetap harapan kita adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqul Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, man rajal khalq inqata 'anil khaliq. Man rajal khalq inqata 'anil khaliq. Siapa yang mengharap kepada seorang makhluk, terputus dia daripada Allah. Bukan terus jadi kafir, enggak. Cuman makomnya dia jadi turun. Ya, kan orang juga jadi dari Allah. Jadi jangan terlalu mengharap pada Allah. Boleh sekedar saja, nggak masalah, karena kita hidup, nggak mungkin. Kita hidup ini saling harus
ada bersatu. Saling ada keperluan, biasa, makbul. Nggak mungkin, kita bukan hidup di hutan sendiri. Selama kita hidup bermasyarakat begini, pasti kita ada saling memerlukan. Itu memang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, Allah ciptakan ini syu'uban wa qabailah, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah satu kali minal habaib, Anda mungkin sudah pernah ceritakan kepada antum. Lagi naik kereta api Bogor Jakarta. Dulu kereta api macam-macam, kalau sekarang kereta api listrik aja kita. Itu aja. Kecuali kereta Jawa banyak macam-macam. Dulu ada kereta api yang pakai apa? Keluar apinya itu, ya ada snel, ya kereta api ekspres. Nah, terus ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3 mungkin. Ketika itu wahid minal habaib naik di kelas 1. Tapi loknya masih tetap lok yang lokomotif yang ada apinya tuh, pakai batu bara. Akhirnya ini ada sebelahnya ada orang Franji ngobrol-ngobrol, ada orang gitu ngobrol-ngobrol. Dia bilang, ini Tuhan ini tidak adil. Ya, Tuhan ini tidak adil. Dia dengerin semuanya. Saya lagi senang-senangnya kepada ibu saya, dia ambil meninggal. Padahal saya lagi senang-senangnya kepada ibu saya. Jadi, udah selesai ngomong, dia bilang, maaf, boleh saya ikut bicara? Ya kan, boleh. Anda tadi mengatakan ibu Anda diambil oleh Allah, sedangkan Anda senang-senangnya dia dan dia masih belum terlalu tua. Anda mengatakan itu Allah tidak adil. Salah. Justru itu adalah keadilan Allah terhadap Anda. Bukankah kalau orang tua Anda ini sudah tua renta, maaf, berak di tempat tidur, kencing di tempat tidur, pikun, merepotkan Anda. Ujungnya Anda taruh di tempat jompo, dosa Anda. Tapi saat ini diambil orang tua Anda dalam keadaan sehat, Anda sedang cinta, Anda sedang berbakti, dia ridho kepada Anda, mungkin dia bukan orang Islam, itu adalah keadilan Allah. Oh, benar juga. Betul kan? Kalau sampai orang tua kita tua renta, ganggu, ya, karena nggak semuanya sahabat, ya. Apalagi orang Belanda, orang asing, langsung ditaruh di tempat jompo. Kita jangan sekali-kali menaruh di tempat jompo, saudara. Wabil walidaini ihsan, hayatan wa mamatan. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, mereka hidup ataupun mereka mati, dan sabar. Nggak kebahaya kebaikan ibu kepada kita. Dengan dia rewel, dengan dia pikun, dengan dia maaf berak dan kencing di batu dulu, kita lebih dulu gituin dia. Bukankah kita waktu kecil semua itu kita lakukan kepada ibu? Lebih dari itu. Kadang-kadang ibu itu sampai 1 malam begini, gini kan anaknya, supaya nggak kena angin, diginikan, kena marah, kena nyamuk. Nggak inget capek, nggak inget susah, demi untuk anaknya. Jadi itu adalah keadilan Allah kepada kita. Saya ambil contoh lagi. Kita naik kereta api sekarang kelas berapa? Dari kelas 1. Dari kelas 2 kan? Iya. Ada kelas 3. Lain-lain kan keadaannya? Iya. Yang lebih menyedihkan lagi yang memberangkatkan di kereta api yang di depan. Siapa? Masinis. Bergelut dengan mesin pakai apa? Batu bara dulu deh. Orangnya hitam-hitam semua. Panas. Kalau begitu Allah tidak adil. Diam. Ini adil. Al-Kaun hidup karena peraturan Allah. Coba kalau semua supir kereta api yang bawa kereta api siapa? Yang naik kereta api. Nggak ada. Semua tajir yang bagus siapa? Ini hikmah Allah. Ini dibikin pagar, ini dibikin tajir, ini dibikin sedang. Inilah sama Allah syari. Ini khair. Wah kata. Supaya apa? Kaum ini berjalan dengan ini. Ini alam nih berjalan dengan ini kan? Si fulan kerja di sini perlu pada si fulan, si fulan perlu pada si fulan, perlu terus beruntut sampai kepada pemimpinnya. Pemimpin perlu pada siapa? Pada bawahannya. Yang tidak punya keperluan, yang tidak punya keperluan sama sekali, siapa? Allah Subhanahu
Jadi ini adalah keadilannya Allah. Ini aturannya Allah. Kita kadang-kadang nggak mikir kan? Bahwa miskin, kaya, susah, senang, cakep, jelek, cantik, tidak cantik, dan seterusnya. Itu adalah aturan Allah untuk apa? Menggerakkan ini kaum. Hidup dengan ini. Sebab kalau satu aja sisi, mana lagi yang lain? Jadi dengan ini. Nah, kita orang Islam hebat, punya Allah. Di dalam kehidupan kita macam-macam. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang sedang, ada yang gerah melulu, ada yang hasad, ada yang bayyib, ada yang sabir, ada yang syakir. Wah, banyak semuanya. Ada di dunia. Oh, ini orang baik. Oh, ini orang begini. Oh, kenapa? Karena ada bandingannya. Itulah hikmahnya, ada malam, ada siang, ada bagus, ada jelek, ada kaya, ada miskin. Ada sampai, ada tidak sampai. Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin tenang. Kenapa? Ada Allah. Karena Allah yang mengatur ini semua. Ketika suatu hal itu dibalikan kepada Allah, Allah yang punya kok. Cuman ngebalikin ini kita nggak semuanya sama, saudara. Nggak semuanya bisa. Ada yang pandai, ada yang dekat, ada yang sedang, ada yang jauh. Tergantung imannya masing-masing. Oleh karena itu, al-iman yazid wa yanqus. Mudah-mudahan iman kita sempurna, insyaallah. Nah, baik. Jadi hadirin, untuk itu orang Islam punya kebahagiaan ketika dia sulit. Kembali kepada Allah. Nggak stres. Susah, ambil wudu, 2 rakaat, minta Allah. Dijamin. Ud'uni astajib lakum. Allah nyuruh, berdoa kamu, saya akan terima doa kamu. Ada doa dari dulu sampai ini hari belum diterima. Salah omongannya. Dosa besar itu. Jangan ngomong begitu. Bukan tidak diterima, selalu Allah doa kita diterima oleh Allah. Cuman kadang diganti, kadang diulur waktu, kadang langsung. Kalau kayak Habib Soleh, kalau kayak Habib Salim Minto nggak bisa langsung. Model-model kita kalau langsung bahaya, saudara. Kenapa doa kita nggak langsung diterima? Mungkin kita nggak bisa kayak dia orang. Kesel sedikit, ya Allah mampusin. Dia kan repot aja, waduh, wah luar biasa nanti. Makanya dikasih, Allah tahu. Si fulan kenapa nggak kaya? Mungkin kalau kaya sombong. Jadi kalau kita ingat begini, anjing terus kan ya? Anjing terus. Diterima itu doa. Kata Sayyidina Umar, anak yakin setiap doa diterima oleh Allah. Kenapa? Yang gerakin anda berdoa siapa? Yang gerakin kita berdoa siapa? Masa iya sih nggak diterima? Cuman kadang diulur. Ente minta apa? Ya Allah, 2 miliar ya Allah. Boleh? Boleh. Nah, ini 2 miliar dolar katanya. Ya, 2 miliar. Nggak tahu dapatnya 20.000. Dapat nggak 20.000? Dapat. Bisa. Kita minta ini, kita, ya Allah, mudah-mudahan anak diselamatkan dari ini. Nggak tahu ketabrak motor. Kenapa kau dapat motor? Mungkin tadinya itu bukan ketabrak motor, kereta api habis. Dirubah motor jadi kereta motor. Masyaallah. Dan kadang-kadang Allah akan memberikan kepada ente satu bala, makalah. Ente berdoa amal. Ya Allah, fadlan minal bala, qabla nuzuli minas sama. Ya Karim, ya Rahman, ana abdukal miskin, ya Allah. Miskin bibabi. Miskin sa'ilan bifina'i. Dan seterusnya. Diterima oleh Allah. Yang aturannya mau diberi bala yang besar, dirubah sama Allah. Jadi ujian yang kecil. Akhirnya kita tidak tahu. Nah, kenapa kalau kamu model Habib Soleh bagi-bagi ijabah ke Habib Soleh? Ijabah. Masya Allah tuh Habib Soleh hatinya bersih, bukan kayak kita. Jadi aman dikasih itu, Allah sudah tahu ini kalau dikasih ini orang, biasakan macam-macam orang. Subhanallah saudara, manusia kan macam-macam. Apalagi kalau udah megang duit, betul nggak? Kalau belum megang duit, mungkin. Tuh itu Habib Hamid, bukan Habib Hamid. Bukan Ustaz. Ini apa nih? Bolos pakai. Masuk aja di kantong 500 juta. Begini.
Biasa Hamid, pesan Hamid. Hamid. Ini 500 yang ngomong nih. Benar nggak? Ada orang begitu nggak? Ada yang begitu, ada yang nggak kuat. Banyak yang begitu sesat, naik lain udah. Dulu jalannya, begitu sesat megang mulut. Jalan lain. Kadang-kadang mau nengok begini. Kayak batu orang, insya Allah. Ya. Iya, pengaruhnya banyak tuh. Mari kepada yang sedang baca. Jadi mari keluh kesah kita pertama ajukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Karena kalau kita keluh kesah saja, cuma merasa kekurangan saja, padahal sudah diberi oleh Allah. Kalau kita mau satu aja kenikmatan Allah mata, kita nggak bisa bayar. Kan kita lupa ya. Kita bertanya mau sembuhnya semua. Orang yang begitu maunya, ya manusia. Ya, kita pernah kenyang. Galau kana libni Adam wadiyan min malam tabatharitan wala yamlau jawfa ibni Adam illa turab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini anak Adam punya 2 gunung emas, pengen 3 pengen 4, enggak bakal kenyang kecuali apa? Ditutup oleh tanah. Alias mati selesai, bukan punya diri. Dibagiin nanti jadi warisan. Ya, kecuali orang-orang yang ahli iman, ya bagiin dah. Nah, untuk lihat tuh sebetulnya rugi orang-orang yang pelit itu rugi. Orang-orang yang kaya itu yang paling berbahagia karena dia menikmati. Itulah orang yang menikmati, itu orang dermawan. Kenapa? Begitu dia keluar, buat dia. Keluar, buat dia. Keluar, buat dia. Yang pelit, pegang, bikin melendung. Ujungnya keluar, pecah. Assalamualaikum. Kalau udah pecah, nggak bisa dibagi lagi. Siapa yang megang? Anak istri, keluarga, warisan. Tapi yang haram lah, dinikmati oleh orang lain. Dari doa Allah, gharibun min Allah, gharibun min nas, ba'idun minan nar. Dekat dari Allah, dekat dari orang, jauh dari neraka. Ada nggak orang yang dermawan yang dibenci orang? Ada nggak? Nggak ada, sudah. Nanti ada di sini. Ya, nah, baik. Di dalam hadis qudsi ada hadis man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi wa qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ridho dengan takdir dan qada'ku, cari Tuhan selain aku. Kemana dia mencari? Mama ana illa rabbul karim, ar-rahmanur rahim, al-latiful khabir. Ya. Ini sekali lagi saudara, ini Imam Ali ini omongannya kecil nih, tapi besar artinya. Ya. La yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafu illa dhanbah, dan janganlah kalian takut kepada apapun di dunia ini selain kepada dosa ente. Dosa. Kalau Allah masih bilangin dah, ya. Man khafallaha fa kullu syai. Harus. Ya. Nggak usah takut. Ente harus paling takut itu bukan hilang harta, bukan takut kecelakaan, bukan takut fakir, takut kepada dosa kita. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kita dalam kenikmatan, jaga. Maksiat itu menghilangkan nikmat. Maksiat kan dosa. Setiap yang dosa menghilangkan nikmat dan membuat ente ham. Coba ente lihat-lihat kan. Yang bikin ham kita, pusing kita, benar. Pasti ada yang haram soal. Ada dam di situ. Ada dosa yang kita lakukan. Ya, berasa ataupun tidak berasa. Jadi dosa itu membuat kita sulit. Penyakit itu dosa. Orang kalau sakit gigi, dokter dulu. Luka, betadin. Ya, patah, dukun patah. Kalau maksiat, ada dukun maksiat? Kadang-kadang kita lupa kalau kita maksiat. Asyik kan? Ya, Allah bisa karena biasa, karena kata orang itu man syabba ala syai' syabba alaih. Kalau kita kebiasaannya gitu terus biasanya tuh. Ya. Dosa itu kalau orang berdosa itu, maaf, seperti orang masuk kamar mandi, saudara. Ya, dosa itu seperti kotoran yang bau nggak? Bau. Masuk ke kamar mandi. Kentut pertama, bau nggak? Bau. Buang air, bau. Lama-lama bau nggak? Biasa, saudara. Apalagi
Udah rokoknya bau, merokok lagi. Udah kotorannya bau, merokok lagi. La ilaha illallah. Orang berdosa kayak gitu, nggak berasa. Ini bau nih, dikabarkan ini bau kan? Tapi karena kita sendiri, berasa bau nggak? Nggak bau lama-lama. Itu contoh dosa. Nggak berasa, saudara. Yang berasa siapa? Coba kita deketin, bau bener. Iya kan? Orang lain. Kalau orang lain, ente nggak mikir ini rakib atin. Lebih tahu nggak? Ini rakib atin yang sama kita tiap hari. Lebih tahu nggak? Bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Luar biasa. Lebih tahu lagi. Ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Ala inna dawaakum al-istighfar wa daikum ad-dzunub. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah aku kalian beritahu akan penyakit dan penawarnya? Apa penyakitnya? Dosa. Betul. Wa dawaikum al-istighfar. Jadi saudara, orang kalau kita berdosa justru harus banyak istighfar. Makanya orang itu mesti ada istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika. Nabi yang enggak pernah punya dosa. Yang pernah punya dosa, wallahi sumpah. Ini buat kita nih, bukan buat Nabi sebetulnya. Wallahi inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Riwayat akthar min 100 marrah. Nabi dia dihitung masalah 70. Kadang-kadang 100. Dosanya apa Nabi? Kita subhanallah ini keluar aja dosa. Pertama-tama yang paling banyak dosa mata. Ya kan? Belum lagi kopi, belum lagi ini, belum lagi itu. Istighfar nggak? Coba ditanya, anak istighfar berapa hari nih? Di dalam sehari kita berapa banyak istighfar? Berapa banyak? Banyak yang mana? Lihat WA sama lihat sama istighfar. Yang jawab jangan. Nggak tahu soalnya jawabnya. Yang jawab. Ya. Allah tidak sama. Istighfar. Mari itu. Tahu kita mau pakai WA, mau pakai HP, ala kayak juga. Tapi ada Nabi itu. Ada 100 kali, 70 kali Rasulullah SAW. Gimana nggak ini mau Rasulullah SAW? Udah orang bayinya orang, istighfarnya kayak gitu lah kayak kita. Kita yang banyak dosa kadang-kadang malas istighfar. Masuk masjid, subhanallah di Kalibata masjidnya makmur. Baca apa? Ratib. Baca. Ini udah gerah aja ngelatih. Kenapa? Kamu mau ngelatih? Gerah ngelatih. Ya ilaha illallah. Ada orang yang begitu. Ya. Jadi hadirin, apa yang dikatakan oleh Imam Ali, wala khawfu 'abdun illa dama. Kita harus takut kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan hanya anak takut aja, banyak istighfar, banyak bertobat. Apa sih bedanya tobat dengan istighfar? Kalau tobat, itu salah duluan. Kalau tobat, ya Allah, inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu minta atai minadzam kama la dzambala. Jadi ada dosa dulu baru tobat. Kalau istighfar enggak perlu tobat. Nabi kan banyak dosa istighfar. Oh, Nabi mengajar tobat. Ya. Problem apa? Kalau ini ada salah, ente istighfar diangkat anggapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap kecil. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yastahi jahilun an yas'al. Kalau kita bodoh, jangan malu nanya. Masya Allah, orang Melayu udah punya peribahasa. Malu bertanya, sesat jalan. Harus ngomong dari sini, jadi kita udah ngomong duluan. Jangan malu kalau kita nggak ngerti, nanya. Ustaz kami bekas teman sahibana dulu. Ustaz lagi itu sahibana dulu. Nah pakai sahib, jadi kalau ngerti nanya. Jangan malu. Apa? Khususnya urusan agama. Ujungnya kalau kagak nanya bahaya. Yang contoh banyaknya nih, urusan perkawinan.
Itu kan banyak orang yang nggak tahu. Kadang-kadang dia ngomong cerai, kadang-kadang dengan dengan bias, kinaya, dia nggak paham. Kadang-kadang udah bercerai, udah nggak balik-balik lagi, dia masih kumpul sama istrinya. Kenapa? Nggak mau nanya. Ada satu perempuan baru meninggal, suaminya nih baru meninggal. Kan ada iddah. Ada apa? Iddah. Ini 3 hari udah duduk sama orang lain. Laki-laki lain udah ngobrol sama laki lain. Bukan lagi istilahnya dia apa? Tidak dia. Nggak, udah pacaran lagi 3 hari, saudara-saudara. Kan ada iddahnya. Ketika ente tahu iddah nggak? Iya saya tahu. Kaidah anaknya Abang Salim. Ya. Iddah yang dia kena. Ya. Itu nggak boleh kan orang kalau cerai hidup ada iddahnya. Cerai belum dijamah nggak ada iddahnya. Ya. Terus cerai waktu kalau dia dalam keadaan haid lain. Dalam keadaan suci lain. Talak 1, talak 2, talak 3 lain. Mesti apa? Nanya. Anak kita misalnya baru gede, maaf, datang matahari misalnya, kan nggak tahu hukumnya, tanya sama guru. Walaupun misalnya nggak ada guru perempuan, tanya sama guru laki-laki, insya Allah dijawab dengan baik. Syukur-syukur ada ustaz di sini, masya Allah ada ustaz. Tanya, jawab. Banyak orang yang nggak paham masalah haid, ya, nggak mau nanya, ya. Mari saudara-saudara, kita tanya kalau nggak ngerti, ya. Kemudian ini ilmu kan nggak datang sendiri, mesti tanya, mesti belajar, gitu, ya. Baik, wala yastahi jahilun an yas'al. Jangan. Ini bodoh ini. Kalau orang yang bodoh nggak mau nanya, gelofil jahli, gobel mauti mautun jahli, fajsamhum goblal guburi, gubur kan tidak ada. Orang jahil ini kalau nggak mau nanya nggak apa-apa, ini kayak kuburan. Sebelum mati udah kayak dikubur, nggak ada artinya nanti kita. Ya, khususnya dalam urusan agama, nggak usah jauh-jauh. Urusan sesuci, cebok. Ya, urusan air, urusan wudu, urusan sholat, jangan pakai mau nanya. Ente nanya hebat berat. Sebaliknya orang alim juga kalau ditanya nggak ngerti jangan sok. Harus mengatakan wallahu a'lam. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah ditanya 30 masalah, beliau kan Allahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu. Tapi menurut ulama Imam Malik itu mengatakan wallahu a'lam, yang nanya ta'annud. Memang mau muji-muji aja, jadi beliau bilang wallahu a'lam. Tapi memang kita kalau nggak ngerti, bilang wallahu a'lam. Jangan nggak ente ditanya nggak ngerti, jangan jawab. Bagaimana orang kalau sembahyang dia ngomong, misalnya dia nggak ngerti nih, dia bicara, ditanya, ente nggak ngerti, jangan bilang ngerti. Oh nggak apa-apa, karena sholat juga itu kita bicara, nggak apa-apa. Yang penting bicaranya jangan maksiat. Oh begitu, iya. Jadi kalau umpamanya lagi kita sholat, ada yang dagang roti. Kalau kita senang boleh ngomong dong, iya boleh. Jual beli boleh, karena itu ngomong. Kita masih untung, itu bagus. Apalagi yang dagang orang muslim, itu beli dia banyak, biar itu lagi salah. Waduh. Bisa sudah ada ilmunya. Kalau ngerti Allah siapa iman kan? Tidak apa? Allah ilmu Allah luas. Ilmu Allah luas. Ya, jangan sembarangan. Ya, nah, baik. Jadi kalam kita tentang wallahu alam itu bisa ada dua ya. Ada yang orang memang ulama menjawab wallahu alam karena ini orang pertanyaannya memang mau ngejek saja, kan ada tuh. Zaman sekarang kan banyak orang nanya mau ngejek, ya mau ngetes. Ya, beliau tahu. Ini kira ulama nggak pintar. Ulama tuh banyak jenius, saudara. Yang pakai tes nanti, akhirnya nanti ketetes nanti. Ya, jangan tes. Ulama dari tanya yang benar, yang
kita tidak paham tanya. Ikuti perbuatan yang baik. Kalau ada ulama perbuatan yang baik, jangan ikutin. Ikutin yang baik. Ya. Baik. Nah, hadirin, kembali kepada ulama. Sekarang tambah kurang nih ulama. Diambil. Memang itu dari alamat kiamat ya. Qal inna Allah la yanzil ilm. Ya. Intiza'an yantazi'u minan nas. Ini makna hadis ya. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Yaqbidu min sudur rijal. Yaqbidu biqabdil ulama. Hatta lam yumki aliman. Ittakhadun nasu asa juhalan. Fasuilu fa'afdau biwari ilm fadallu wa'adallu awkamalah asal nah ini juga ada tuh. Kalau main sok jawab aja, ini daripada alamat kiamat katanya. Ini ilmu diangkat oleh Allah, bukan diangkat kita bilang atau langsung sok diambil orang jadi bodoh. Nah, meninggal ulama, meninggal. Entar yang tinggal cemen-cemen doang yang kelihatan. Model-model saya gini, ya ditanya deh, Habib, kebetulan pakai sorbannya gede loh. Orang kalau udah pakai sorban gede, ada ini juga ya. Bangsa siwak 1,5 meter. Ya. Orang datang, Bib, saya nanya Bib. Tanya, gak punya ilmunya, jawab semau-maunya. Nanti orang bakal ngambil nih, guru yang itu. Ditanya, saya nanti ya. Dia sesat dan menyesatkan orang. Wah ini berbahaya. Saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara. Ketika ditanya memang Anda kan jawablah di had Anda, di batas Anda. Jangan lebih. Ya, kalau memang tidak bisa. Kalau bisa tidak. Dan nggak perlu malu bilang bapak, nggak perlu malu bilang saya mau sholat, nggak perlu malu saya mau nanya dulu kepada yang lebih alim. Nggak perlu malu, bagus sih. Kalau nggak bahaya. Kita sudah sesat, menyesatkan orang lagi. Nauzubillah min. Sampai-sampai sekarang udah banyak kan ya ulama-ulama yang ngaco lafaznya. Banyak saudara. Udah Islamnya macam-macam. Islam ini, Islam itu. Padahal ada Nabi di mana Dina indallah ya. Ada Dina indallah Islam Palembang. Ada. Wala Islam Aceh. Wala Islam Hadramut. Kalau mau Islam Hadramut, awliya tadi luar biasa negeri wali di Madinah kan. Yang diterangkan adalah nggak pakai embel-embelan. Fatwa gampang aja buat ngomong. Ditanya ini bagaimana hukumnya minuman keras kalau banyak memabukkan itu haram. Kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Bikin segar setanmu. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal kata Nabi. Siapa itu Rasulullah? Betul saya daripada dajjal lebih takut kepada kalian dari dajjal benar. Ada yang saya takuti lebih dari dajjal benar untuk kalian. Siapa ya Rasulullah? Ulama su. Ulama-ulama yang jahat. Ya, ulama-ulama yang kita nggak nuduh orang ulama jahat ya, tapi dari cara-caranya gitu kita tidak tahu. Ya, Anda mungkin tahu sudah, nggak usah saya disebutkan. Ada yang begitu. Hati-hati. Ya. Sampai Nabi mengatakan dajjal. Jadi kalau ada ulama yang umpamanya ngomongnya nggak benar, ngaco fatwa-fatwanya, boleh kita sebut? Boleh kita sebut? Yang kencang, boleh kita sebut? Dajjal. Yang bakal menyesatkan orang. Ya, itu Nabi yang ngomong, bukan Ahmad Haddad, bukan Nabi yang ngomong. Jadi nasuhnya ada. Ya. Jadi hadirin, kembali yang sedang kita baca, bahwa nggak usah malu kalau kita tidak mengerti. Paling bagusnya orang. Jadi tambah ilmu. Kalau guru saya yang mulia Habib Muhammad Maliki, saya ingin thalibul ilmi itu jangan sampai kosong di kantongnya,
not catatan sama pulpen. Jadi begitu dapat yang enak aja omongan. Siapa yang ngopi gak bakal mati ilmu. Bener gak? Kok dia mana? Ini bener. Siapa yang ngopi gak bakal mati. Betul? Mana ada orang mati ngopi? Yang ngopi kan yang hidup. Itu ilmu. Kelihatannya kecil kan? Tapi maksudnya ada faedah-faedah yang bagus, ilmu soal fikih, ya, soal tasawuf, ya, soal akhlak. Jadi udah ada pegangan. Jangan yang Ustaz buka utang sebulan sekian. Tagihan. Habis sudah ulama itu terus. Boleh nggak apa-apa. Tapi harus kita sebagi dalam diri yang kita bakal mati. Ya. Ada urusannya semuanya. Nah. Baik. Kemudian yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi, janganlah seorang hamba mengharap selain Allah dan jangan takut kecuali dosanya. Harus kita takut kepada dosa. Kesimpulannya, mengharapkan kepada Allah dan harus selalu kita waspada dari dosa. Jangan takut, kalau takut udah kena nih. Jangan waspada, belum nanti kita udah takut. Saya gitu. Ya. Nah, yang kedua, jangan malu kalau nggak ngerti, nanya. Sahib kesempatan dia datang dari Hadramaut. Tanya saudara. Udah ada keistimewaan yang diulang lagi. Terus kita menanya siapa? Kalau bukan nanya ahli ilmu, nanya siapa? Ya. Nah. Kemudian ila su'ila amaler, ambil kalau ada ditanya yang ngerti, bilang Allah. Juga jangan malu. Keempat, wasabru minal iman bimanzilatir ras minal jasad. Allahu akbar. Sabar itu kedudukannya di iman seperti kepala dan jasad kita. Kepala ini ke bawah namanya jasad. Kira-kira ada nggak orang hidup tanpa kepala? Artinya iman itu hidup kalau ada kepala dan jasadnya. Kalau dibentuk. Sekarang kalau nggak ada, kalau ada kepalanya hidup nggak? Nggak mungkin. Nggak ada jasadnya juga tidak. Juga tidak mungkin. Jadi iman itu bagus. Kesabaran itu seperti itu dan sabar banyak kata ulama. Barangkali secara umum sabar itu kita tenang mendapat ujian dari Allah, nggak perlu kesah. Nabinya tadi kepada Allah dikasih tahu, ya kan? Ada hubungannya, nabinya kepada Allah. Sabar kepada apa? Kalau dapat bala, sabar. Ya. Kalau kena ujian, sabar. Dia nggak perlu kesah. Kalau memang perlu ngadu, diadukan kepada orang yang bakal mengerti dirinya. Kalau Anda mau mengadu, mengadulah kepada orang yang mengerti diri Anda. Insya Allah. Yang baik orangnya, jangan ahli dunia, Allah yang ditanyakan. Kata ulama ma'aka jendak misul dhufri, enggak ada yang garok gatal ente kayak ente. Benar enggak? Ente kalau garok, digarokin orang enak enggak? Amal kita Allah ini masa sini digarok. Jadi enggak kalau kita punya hadat, tidak gosok dari hadat ini vaksin di mu'tarifin bigadri. Kalau ente punya hadat, datang kepada yang kira-kira tahu hadat ente ini. Mau nanya ilmu agama, datang ke tukang pasir. Nah, dia akan ambil pasir. Ya. Datang kepada guru. Tanya. Ya. Supaya kita selamat. Hati-hati itu. Ya. Sabar. Ya. Man sabar, sabar. Siapa yang sabar? Subur. Yang sabar? Subur. Yang lebih tadi Allah janjikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan ganjaran kesabaran itu karena yang pahit. As-sabru murrun kasibri lakinna awaqibahu ahla minal azali. Sabar itu pahit, lebih pahit dari jadam, lebih pahit dari mahoni, lebih pahit dari daun apa tuh? Yang itu tuh, yang suka dari buat apa? Bukan apa yang Samiloto lebih dari itu. Lakin awaqibahu ahla minal azali. Kalau ente sabar, akibatnya nanti Allah. Apa? Terakhir Allah janjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak ada hitungannya dari saking banyaknya ganjaran. Ya. Fil athar as-sabru itu ada satran dua. Ahaduhuma as-sabru, al-iman satran. Iman itu ada dua macam isinya. Ahaduhuma as-sabr wa tsani asy-syukur.
Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Gak bisa tuh. Sabar sama syukur. Enak diomongin, susah diamal. Enak ngomongin, ayo kita sabar, ayo kita syukur. Begitu kita ingatnya, lupa sama sabar sama syukur kita. Gampang kalau ngomong si sabar dan syukur. Tapi ketika kita terkena masalah, itu sabar dan syukur bukan gampang. Gak semua orang bisa itu dan syukur. Orang tertentu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Jadi mari hadirin, kita usaha untuk bisa bersabar dalam hidup ini. Karena nggak ada orang yang tidak diuji oleh Allah. Nggak ada. Semua bisa punya ujian. Semua nih anak tanya nih, semua punya ujian. Semua punya ujian nih. Berapa puluh orang nih? Ratusan. Semua ada ujiannya. Betul? Minta sama Allah. Melalui hubungannya kawannya, Masya Allah. Ya. Jadi kembali ke atas tadi. Beliau bilang, la yaqul illa rabbah. Wala imana liman la sabra, hati-hati jangan kehilangan sabar. Jangan kehilangan sabar. Kalau kita kehilangan sabar nih, wala imana liman la sabra. Kalau dia enggak sempurna iman seseorang kalau dia tidak punya kesabaran. Jadi kita harus punya sabar, walaupun sabar itu juga tingkatan satu dan lain berkaitan tergantung imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dunia aja yang kita tahu ya. Janji Allah juga harus, ini kan janji Allah. Innama yuwaffasul azma ghairi janji Allah. Di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu la yukhlifullahu wa'dah. Allah berjanji, enggak bakal diingkari janjinya oleh Allah. Ya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi orang banyak yang enggak tahu. Pengen buru-buru terus kita sih maunya pengen buru-buru. Usaha pengen buru-buru maju, pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru ini. Pengen buru-buru itu. Kalau yang misalnya ditinggal mati istri, pengen buru-buru apa? Hah? Pengen buru-buru juga, saudara-saudara. Kita semuanya pengen buru-buru, saudara. Maunya buru-buru aja. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya'lamun dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Urusan dunia kita paham benar. Kalau bagian akhirat kadang-kadang paham, begitu ada urusan dunia yang dilupa-lupain. Kalau ada urusan dunia, urusan akhirat dilupain. Ya, padahal tahu. Hati-hati. Mari kesimpulannya, insya Allah mudah-mudahan kalau kita dengarkan ini Imam Ali, marilah kita takut, jangan takut selain Allah, dan juga kita harus takut kepada dosa-dosa kita dengan banyak istighfar, dengan banyak berbuat baik. Kalau bodoh nanya, kalau jadi orang alim jangan sombong, ya, untuk bilang Allah alam apa-apa. Dan kita harus punya sabar. Sebab sabar kuat sekali hubungannya dengan iman. Ya, mudah-mudahan kita jadikan orang yang sabar, yang dijadikan oleh Allah. Nanti ganjarannya nggak ada hisab dari saking banyaknya. Jadi insya Allah ini hari ganjaran kita udah banyak kan? Yang banyak udah isya nih, kita berhenti lagi. Ya, yang beda-beda. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentu nggak sama Habib Soleh ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Kita doakan keluarga besar Habib Salim Tuhan berbanyak umur mereka, luaskan rezeki mereka, bahagiakan kehidupan mereka, bisa membawa kita ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berkumpul di dalam sunnah wal jamaah, ya, jangan dikumpul dalam bid'ah dan gegabah, insyaallah ya, itu sunnah dan jamaah, dan kita kumpul di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكنا لنا وكرافات لنا في ديننا وعدد كل انثى وذكر رب وفقنا ووفق لما ترتضيك ولا وفعل الكرم وذكر كل على لديك واغفر لنا علما اصاب الخير كل شر ربنا اغفر لنا كل سوء واكرام بالخاتم ربنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسول واغفر لنا ربنا واسال الله كثيرا الصبر مجال الحق عنا والوفاء في كتاب ذكره الناس الشفاء وعلى ذلك ربنا وصحبه وسلم
اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا من الشارعين لا تولنا وليا إنا من خلق لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.